Itu pertimbangan yang nggak bagus sih, karena yang penting lu bisa nge-secure poin yang nantinya bakal berpengaruh untuk leaderboard di akhir harinya. Dan Alpha 7 terpantau pergerakan mereka juga agak direpotkan oleh tim-tim lain, bahkan Twisted Minds kali ini. Satu vehicle mereka sudah mulai berasap, bertemu dengan Alpha 7 dan Sarah yang tadi menerima tekanan, malah sekarang dia yang memberikan tekanan ke arah tim dari PL. Tianba dibuat kocar kacir. Oh my god, Tianba. Lagi dan lagi kita melihat bagaimana mereka seperti tidak berdaya ketika melawan tim luar dari region mereka. Bahkan kali ini YDD dan juga Ren akan dibuat Last habis. Last man standingnya berada di dalam sebuah shack kecil, bahkan dari Reggie lebih memilih untuk melakukan enter lebih dahulu menuju ke arah player-player Tianba lainnya. Dan YDD berusaha untuk menutup kamarnya, berhasil di revive, tapi tampaknya tidak bisa untuk melawan player-player dari Reject. Apa yang dilakukan Tianba? Membuang kesempatan mereka, ini udah match kelima mereka yang benar-benar jelek banget. Gue bingung dengan apa, dengan decision yang mereka lakukan tadi, di mana 3 pemain mereka knock, terus tinggal last man standing, tapi setup mereka betul-betul gak rapi, kayak berantakan banget semua yang mereka lakukan, dan dobrakan yang bagus tadi dibangun. Tentunya dari Reject Tokyo mereka mendapatkan 5 elimination, tidak ada korban jiwa untuk Reject, hanya ter-takedown saja. Dan sekarang dari Alpha 7 mereka memilih lawan yang lain, mereka langsung mendobrak satu tim yang sudah bersemayam sedari tadi. Twisted Mind bakal ada close combat kali ini, Easy bahkan bisa mendapatkan satu. Revo tumbang di tangan seorang Easy, tapi ada refrag yang terjadi, langsung dipulangkan ke arah lobby. Alpha 7 bertahan, masih ada backup, bahkan Roll Kiss melarikan diri dari tempat gudang dewa ini. Wah gila, dipukul mundur coy abang-abangannya. Alpha 7 terpantau bisa membuat Twisted tidak berani untuk mengambil entry tersebut. Dan bahkan dari zona sudah mulai mengecil kembali, fokus menuju ke arah Crater Fields dan sekitarnya. Dan di bagian gunung udah ada banyak sekali tim atau player yang menghuni. Ada Alter Ego juga yang tailing di bagian belakang DRS. Lalu ada satu player dari 628 yang ditinggalkan. Berarti agak cukup padat nampaknya dari gunung-gunung area sekitar dari Monte Nuevo. Cukup padat juga di arah jam 3 sampai arah jam 5-nya. Iya, ini arah utara, ke arah timur bakal chaos banget. Akan padat banget, belum lagi tim yang belum masuk ke dalam circle-nya, Jel. Ya. Ini kayaknya dari 15 bakal tiba-tiba jadi 8 tim di tengah blue zone keempat yang akan menutup dalam bermain tanpa adanya para jin, seperti yang dibilang sama Sanskuy. Ya, itu dia yang sedang dicari, dan baru kali ini kita melihat ritme tersebut di hari pertama match kelima. Tapi sementara dari Reggie, dia berhasil untuk mendapatkan kembali 1 poin tambahan, 6 poin sudah dikantongi. Bahkan mereka mengambil area atau bisa dibilang satu rumah dekat dengan Falcon. Belum ada yang mengganggu mereka, dan Reject tidak melakukan split loh. Mereka semua ngumpul di satu rumah. Mereka mainnya benar-benar nempel banget, gak ada split yang mereka lakukan. Ini tergantung dari POV, ada yang bilang split itu bagus, ada yang bilang split itu gak bagus, dan sama. Ada yang bilang regroup itu bagus, nge-stick dalam satu area yang sama itu bagus, ada yang bilang gak bagus juga, tergantung dari perspektif masing-masing, dan tergantung dari kebutuhan setupnya juga seperti apa. Dan kali ini lo lihat, di barisan timur, Box Gaming Stalwart belum kelar, terus di bagian bawah lagi juga masih ada Infinity IQ, bahkan dari GK, dan juga GG. Ini dua tim bakal bentrok sebentar lagi, Jelly. Nah itu dia yang mungkin akan sebentar lagi akan terjadi, skenario yang sudah diutarakan oleh Pasta. Tapi ternyata Fireflux juga sudah mulai mengganggu pergerakan dari Stalwart. The Box juga mengganggu. Stalwart menghadapi banyak sekali obstacle ini. Dia Nears 99 berusaha untuk menembak, dan ada yang terbakar. Gosu masih selamat. The Boss, dan akhirnya Nears berhasil untuk menumbangkan satu player. Begitu keras, begitu susah, batu banget. Tapi Tiduk di bagian atas sepertinya bisa mendapatkan seorang Nears. Ini dia granat menuju ke arah seorang Nears. Low health. What? Masih ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Nears, tapi IC tertangkap oleh seorang Tiduk. Mengincar yang lebih jelas, yang lebih pasti tadi bisa mendapatkan seorang IC, dan Dark akan maju ke depan sana mengincar kolong dari monster trucknya. Masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim STE, masih berjuang kali ini. Cukup tenang, buying time yang cukup bagus, dicicil sama Blue Zone. Dark, apa yang bakal kamu lakukan? 1v1 yang begitu lama dan kalah. Nears berhasil memenangkan fight tersebut. Dan gagal untuk Box Gaming bisa mendobrak sisi defensif dari Stalwart Esports. Tapi baru selesai perang nih Stalwart nih. Zonanya pindah nih ke Alter Ego nih. Akan ada usaha nampaknya dari Alter Ego. Terpantau tadi Rosemary udah mulai paling deket ya sama 628. Sepertinya Alter Ego ada inisiasi untuk melakukan retake. Tapi di sini dari GK akan berusaha untuk menghadapi terlebih dahulu player-player dari G Gladiators. Ada juga Infinity IQ mengganggu 3 tim secara bersamaan. Iya, tidak terdeteksi Pasta yang di dalam mobil. Dalam mobil nggak dicek, itu sebuah resiko pastinya, dan tim
tiba-tiba dua tim ini malah tumbang. Infinity IQ dipulangkan ke arah lobby dan GG bertahan bahkan bisa menyelamatkan satu anggota mereka yang ter-takedown. Kitsune terselamatkan sementara ini 12 tim tersisa. Circle kelima akan segera menutup. Tapi dari Alter Ego yang berhasil mendapatkan satu. Potato tumbang tadi belum menjadi poin dan sepertinya Alter Ego hanya menyisakan last man standing saja. Ya, last man standing tersebut belum terdeteksi, kayaknya masih ada di bagian luar circle kalau dari map stream kita. Sepertinya mereka gagal untuk melakukan retake karena Betul. Oktanya masih ada di belakang. Yes, Dan- Okta ketahan sama DRS. Nah, terus juga tadi si Rosemary yang udah nyampe duluan tadi gue lihat di bagian map stream menuju ke arah rumah-rumah dari 628. Gue nggak tahu apa yang terjadi, mungkin tempo untuk retake-nya itu nggak pas gitu Benar. loh. Dan Okta nggak bisa nge-backup karena dia Iya. ketika mau kabur pun dia harus ngelewatin DRS, dia harus ngelewatin Vampire juga. Dua tim menghalangi pergerakan dari Okta karena Vampire sedang dekat dengan tim DRS kali ini. Tembakan menuju ke arah Stone dan Stone tumbang. Rules. Timing shot yang begitu bagus. Stone bakal dipulangkan ke arah lobby. Rules mendapat poin satu, poin pertama mereka dari arah tim Vampire. Sementara Vampire hanya menyisakan Tony K. Satu player yang kemarin mendapatkan 30 USD. Ya, dan ini top 2 timsnya 30.000. Vampire dan juga Alter Ego. Hanya tersisa last man standing-nya Yes. aja, sama-sama solo man squad saja untuk Tony K dan juga Okta. Terpantau di sini dari Alpha 7 pun mereka berhasil untuk membersihkan player-player asal dari Saudi yaitu Twisted Minds dan juga melihat bagaimana adanya Falcon yang juga mengganggu dari bagian luar. Ini bisa kita lihat bagaimana agak kosongnya di bagian tengah lower ground-nya. Ini loh, Gimana? gak dicek bagian dalam dari mobilnya. Satan keluar dari mobil dan langsung membungkam dua pemain dari Infinity IQ. Emang rusuh kan tadi posisi atau tempat dari Infinity IQ. Kayak ada Benar. 3 tim gitu loh secara bersamaan melakukan fight. Dan Fireflux, tim yang masih cukup panas. Mereka masih lengkap dengan 4 player. Ada sih yang tumbang 2 orang. Tapi harusnya dengan beberapa setup masih bisa di-revive. Asal jangan kita di-push. Asal jangan di-push. Tapi Gladiators menginginkan push tersebut. Matic sudah siap dengan sebuah granatnya. Kali ini dilontarkan menuju ke arah bagian depan juga. Dan bahkan granat-granat dari Fireflux tidak mampu connect. Belum connect juga. Belum, Tapi Tixi. Tixi. What happened dengan Groza di tangannya? Sudah siap untuk menembak dari bagian atas. Tidak jadi. Sedikit ragu-ragu lebih memilih untuk melemparkan molotov. Tapi Tony Kurniawan merusak party yang sudah dibangun dari G Gladiators. Mundur tiba-tiba Tixi ke arah belakang karena tiba-tiba ditembak oleh last man standing dari Vampire. Tony Kurniawan masih mencoba untuk mendapatkan sebuah finishing point di bagian bawah sana. Tapi di bagian lain lagi, Reggie juga join the fight. Bisa mendapatkan pemain dari Fireflux yang satu. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Membuat Fireflux cukup bonyok kali ini, Jelly. Mereka bahkan hanya menyisakan satu. Pemain terakhir mereka Oi. yang akan dipulangkan oleh Tony Kurniawan. Tony ya. Tony Kuncoro, Tony Kurniawan. Tony apa lagi yang kah? Tony Knok. Ya, sepertinya sekarang belum knock karena masih aman dan hampir knock. Hampir kayaknya berubah jadi knock, tapi sejauh ini masih aman untuk Tony Kurniawan dari arah bagian high ground. DRS memantau keberadaan banyak sekali player-player di bagian atas sana. Dan juga titik tengahnya itu masih STE loh, atau Betul. si 628. Dan Okta berhasil menyelamatkan posisinya untuk setidaknya masuk ke dalam circle yang ke-6. Ya masih. Seenggaknya masih ada secerca harapan lah ya. Emang Capek nggak boleh banget ngomong gua. bagus kayaknya. Capek banget. Emang nggak boleh ngomong bagus kayaknya. Tapi oke lah untuk Alter Ego. Ya pas gue bilang oke, pas dilihat kok 0 poin. Lah, iya. Tidak oke berarti karena Alter Ego hanya membawa 1 placement point. Aduh, nice try, nggak apa-apa. Tadi emang posisinya ternyata terbuka ya. Dia walaupun di tengah, dia tuh ngambil jerami-jerami yang Yap. angle shotnya free banget dari Betul. si Tony K. That's why kenapa Tony K walaupun sendirian dia nyaman banget posisinya, posisi menentukan prestasi juga. Dan kali ini Giante pun akan tertangkap. Oh, di counter. Kesel tuh Tony K. Kesel Tony K. Sampai dobrak meja dia. Kalau kalian perhatikan ke arah facecam-nya tadi. Tony Kurniawan menjadi Tony Knok. Tony Kekil dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa di stage yang ke-6. Untuk Miramar yang pertama, DRS mulai turun gunung kali ini. Regroup ke arah ladang yang terbuka. Karena mungkin yang bakal mereka pikirkan, how to push ke arah 628. Dari tadi belum ada sih yang bisa melakukan retake dan tidak ada yang melakukan percobaan selain Alter Ego. Karena memang posisi gudangnya itu benar-benar di tengah dan sekitarannya itu free banget buat ditembak. Bahkan dari Delta pun berhasil ditumbangkan juga oleh pemain-pemain dari 628 di arah jam 7. Ada pertemuan 3 tim. Falcon lah yang paling dalam sejauh ini, tapi mereka agak sedikit tersandwich sepertinya oleh kiri dan kanan. Belum adanya inisiasi kembali, masih ada 1 menit
sebelum zonanya masuk ke arah stage ke-7. Betul, masih menunggu waktu pastinya dari Alpha 7 juga sedang melakukan sebuah regroup position. Setup mereka lakukan memantau ke bagian ladang di mana mereka sudah mengetahui posisi dari pemain-pemain DRS, namun belum ada bonfire dari Karil Ho karena di belakang mereka masih ada Reject Tokyo yang membayang-bayangi bergerakan dari Alpha 7. Granat dilemparkan ternyata Reject berfokus ke arah tim Falcon. Granat dilemparkan satu biji aja menuju ke arah Falcon, berharap bisa mendapatkan satu knock dengan granat tersebut tapi gagal. Belum ada knockdown yang mereka dapatkan ke arah tim Falcon. Tapi kali ini Alpha 7 yang sudah mulai membangun pergerakan, mereka bermain di bagian pinggiran zona. Ini mungkin bakal 3-way showdown gak sih antara Reject, Falcon, dan Alpha 7? Harusnya, karena kalau mereka nggak maksain masuk, nggak maksa dobrak juga nggak bakalan bisa untuk survive. Sementara waktu, kita melihat bagaimana dalam waktu 20 detik juga Circle akan mengecil kembali. Alpha 7 sudah mulai melakukan ada repositioning Karilio yang terdepan kali ini. Dan sementara dari Falcon juga bersiap-siap mereka dengan 4 playernya. Tidak ada split yang dilakukan. Semuanya berkumpul di satu titik yang sama. Mereka memanfaatkan sebuah celah, cekungan gitu. Kecil. Untuk bertahan, untuk nungguin zonanya nih. Bener, mereka nungguin di cekungan atau mereka nungguin di bagian mangkok. Tapi Lufa sudah mulai bermain agresif kali ini. Bahkan melemparkan molotov ke arah depan sana. Pergerakan dari Karil Hall semakin terbatas dan through the smoke. Masih belum bisa mendapatkan targetnya. Karil Hall masih bertahan, bahkan dia terbakar. Debusnya nggak aktif kali ini. Sebuah buff skill ke arah Karil Hall yang tidak aktif. Satu tumbang dari Alpha 7. Membuat Alpha 7 makan kocar kacir karena 3 yang lainnya bakal sulit untuk membackup. Dan ini dia momentum di mana Falcon berusaha mengganggu fight yang sedang terjadi antara Alpha 7 dan juga Reject. Nah ini the moment of truth-nya nih. Siapakah yang bakal memenangkan dobrakan tersebut? Karena mau nggak mau semuanya udah ketahan. Udah nggak ada jalan lain. Udah harus commit fight aja untuk Reject, Falcon dan juga satu player. Tapi kayaknya nggak jadi. Informasi aja dulu yang di gathering sama pemain-pemain dari Falcon. Tapi ternyata Sarah pun tertangkap oleh P6. Membuat Reggie mau tidak mau mereka harus melakukan revive terlebih dahulu. Ada delay yang terjadi, tapi P6 again needs-nya connect. Revive di tempat yang sama adalah sebuah kesalahan untuk Reject. Malapetaka terjadi tadi. Reject kehilangan satu anggota mereka. Tinggal 2 player aktif dihimpit oleh 2 tim yang berbeda. Akan berfokus menuju ke arah Mafioso, tapi Mafioso yang menang. Mafioso dapat 1. Mafioso akan mendapatkan last man terakhir. Last man dari tim Reject tadi. Agak belepotan memang, tapi granat dilemparkan. Meiko berusaha untuk mendapatkan pemain dari Falcon. Satu tumbang dengan tembakan Groza dari seorang Tixi. Dan itu dia berusaha buat kabur. TQ-nya menyelamatkan diri, tapi Six ditumbangkan juga. Dibuat kocar kacir dan akhirnya mereka menyerah. Dobrakan begitu bagus tadi dan Falcon pun dipulangkan ke lobby. Ini gameplay G Gladiators banget gak sih? Kayak nge-screening dari bagian luar pelan-pelan. Mereka bersih-bersih. Iya bersih-bersih gitu loh, rumahnya kotor gitu kan. Dan apalagi mengingat ini adalah Miramar, map yang cukup kuat untuk mereka. Alpha 7 pun sama, makanya tadi sempat terpantau adanya sebuah hindaran yang sedang dilakukan. Tapi di sini bertukar granat antara 628 dengan DRS. Usaha retake compound yang lagi-lagi digagalkan. Sanzi maju ke bagian depan langsung commit clear. Tapi Karilio berusaha untuk nge-backstep pun tidak bisa. Ada peluru nyasar masuk ke badan Karilio. Ya tapi tadi niat banget Sanzi. Dia betul-betul tidak ingin adanya steal elimination yang diamankan oleh tim Alpha 7. Dia langsung keluar dari persembunyiannya. Agak ngegaca dia tadi. Cacing-cacing naga-naga dan akhirnya eliminationnya masuk, berhasil disecure oleh pemain-pemain dari tim 628 kali ini. Sunan sudah mulai nge-split ke bagian sebelah kiri sementara pergerakan dari DRS. Wah. Karena tinggal sendiri, Killer tidak berani bermain agresif. Gila, langsung dilebarin lagi loh sama 628. Dia langsung ngirim si Sunan juga menuju ke arah rumah kiri. Dan kita lihat apakah akan ada yang bisa mengkontes tempat pertahanan yang sudah dibangun dari tadi oleh 628. Karena siapapun tamu yang datang semuanya dibuat pulang. Dan kali ini dari Sunan yang mengendalikan area bagian kiri. Alpha 7 mungkin bisa mengganggu dari bagian luar. Apanya, yang mana? Enggak, gue kira Sunan bisa ngelihat ke arah Revo loh. Oh, Sunan di rumah lain lagi. Dia di rumah yang kanan sono. Iya. Nah, yang no. Udah di grup lagi. Rumah panjang pokoknya, yang di rumah panjang. Dan juga dari Matic yang mungkin bisa melakukan kontak pertama dengan Sunan. Betul, tapi yang ada di bagian kandang kuda, di backup juga oleh 33Z. Tadi bilangnya gimana? Kalau gue sih bilangnya Sanzi. Oke, Sanzi. Berduaan tadi di kandang kuda, nggak tahu ngapain mereka, tapi yang jelas mereka mendefense supaya Gigi nggak berani masuk dan memporak-porandakan ke arah pertahanan dari STE. Tapi kali ini dari Gigi, mereka masih bermain dengan sangat hati-hati karena mereka tahu di bagian kiri mereka masih ada tim yang membayang-bayangi, tapi granat yang hampir saja menumbangkan seorang Tixi. Ya, masih bisa digocek, masih bisa dihindari juga granatnya. Tapi di sini Matic sudah memegang satu nade, akankah connect menuju ke arah Sanzi? Splash damage, half HP bar terkikis. Dan bahkan kali ini makin terpukul mundur aja di bagian kandang kuda.
Yang pun sudah mulai mempersiapkan sebuah trap nades nampaknya, tapi belum di-push. Dan itu dia, tamunya sudah datang. Tamunya butuh welcome drink. Mana nih minumannya, dan Alpha 7 mengganggu dari bagian kejauhan. Sunan berhasil membackup player-player dari 6 to 8. Tixi dibuat mundur dan Matic pun masih bisa melakukan healing. Oh my god. Tapi Matic tinggal sendirian sekarang dari Alpha 7. Alpha 7 malah yang bakal masuk secara diam-diam karena Matic gak bisa berbuat banyak. Dua anggota lain yang tiba-tiba mendobrak malah tumbang karena terlalu ada banyak tembakan yang datang dari STE, yang datang dari Alpha 7, membuat GG gak bisa bertahan dan mereka pun dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa dan Killers masih bisa mendapatkan 1 pemain dari Alpha 7. Wah, ini nih pemain-pemain yang nyelip begini nih, duri dalam daging, musuh dalam selimut, ini yang berbahaya. Satu nade-nya membuat Alpha 7 sulit, tapi jadi ke-delay. Rotasi atau push yang dia mau dibangun sama Alpha 7 ini jadi ke-delay, dan mau nggak mau Carilio harus melakukan revive terlebih dahulu menuju ke arah kawannya. Tapi yang langsung melebarkan sayapnya menuju ke arah sebelah kiri, Jelly. Dia tidak ingin membiarkan Alpha 7 bergerak dengan bebas, tapi yang hanya melakukan sebuah pengecekan saja. Dibalik lagi ke bagian belakang, Mafioso proning dan berhasil menyelamatkan diri, dan Killer masih bisa bertahan. Kalau gue jadi Killer mendingan gue hilang sama zona. Kalau kan, tapi ya itu dia yang dipilih. Loh, enggak, Revo yang dapet. Iya, kena kayaknya deh kakinya. Karena kan di bagian kolong-kolongnya itu masih bolong. Tapi why? Alpha 7 tidak ada smoke. Habis sepertinya untuk mereka. Mereka melakukan YOLO movement. Dikirim Carilio dan kawan-kawan Sena Texas yang ditinggalkan di bagian belakang untuk melakukan penyeberangan. Bunny Home-nya gagal karena Yu yang berhasil melumpuhkan satu player dari Alpha 7. Dan Carilio pun terdeteksi masih belum down, juga diberikan pressuring. 15 peluru terakhir dari Yu yang bakal di-push. Mafioso down. Mafioso low maksudnya, dan malah 6 to 8 yang down. Keadaan berbalik, Jelly. Keadaan berbalik tapi dengan kondisi yang masih sama 2-2 kali ini. Apa yang bakal dilakukan? Akan memutar ke bagian belakang. Ada push yang dibangun oleh seorang Sunan. DBS Gaming bakal dimainkan. Sunan malah blunder. Satu malah tumbang dan tidak ada backup di bagian belakang. Dan trade talk terjadi. Kondisi kembali lagi berimbang. Tapi revive sudah berhasil dilakukan dan kondisi kembali lagi diuntungkan ke arah Alpha 7. Ya karena mereka masih bisa melakukan revive. Itu ada cepu. Sunan lagi jadi cepu. Dia lagi ngaduin ke temennya itu lagi revive boy. Tapi Sansansi bakal langsung maju aja menuju ke arah Carilio. Kali ini posisinya 1 melawan 3 Carilio. Dia tidak punya full HP bar. Tidak ada healing, tidak ada utilities juga. Tugas Carilio ngedelay aja. Ngedelay Sunan supaya teman-temannya bisa melakukan revive dan langsung dibombardir. Alpha 7. Vamos. Winner chicken dinner untuk mereka di Miramar. Ada percobaan ingin memanci dilakukan oleh Alpha 7 dan 6 to 8.